Sahabat Batra, siapa yang bisa menghindari dari penilaian? Orang lain tentu akan menilai kita, atau bahkan kadangkala kita juga menilai orang lain. Terjadi saling penilaian. Yang satu menilai yang satu kemudian juga menilai yang satunya. Nah, kadangkala penilaian ini membuat rasa cemas, membuat rasa gundah, bahkan membuat rasa marah atau beberapa rasa yang tidak bisa diatur oleh dirinya sendiri karena ia merasa dinilai oleh orang lain. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa cemas karena penilaian orang lain? Sahabat Batra, kembali saya akan mengusung tema dari buku saya, Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiran. Kelihatan? Oke. Buku yang terbit tahun 2015, sudah cukup lama dan sudah tidak ada di pasaran karena belum dicetak ulang kembali. Tetapi karena banyak email yang masuk yang mengabarkan atau menceritakan tentang manfaat buku ini, jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan saya republish, akan saya terbitkan ulang tentu dengan cover yang berbeda ya karena republish. Kemudian saya berharap manfaatnya akan makin banyak. Nah, di tema ini saya akan secara acak. Sebelumnya saya sudah membuat serial tentang buku ini ya di video, tetapi belum berlanjut lagi. Sampai ke seri 15 kalau tidak salah, ini ada 30 cara. Nah, saya akan membawakan tema Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiran, tapi secara acak. Jadi tema kali ini adalah rasa cemas karena penilaian orang lain. Nah, sahabat Batra, kita mulai dari sini. Di dalam hidup bersosial, kemudian berkelompok, ada di masyarakat, ada di sekolahan, ada di pendidikan ya. Kemudian kelompok-kelompok kecil atau dimanapun juga, kita tidak bisa menghindari tentang penilaian. Orang menilai kita. Kemudian kadangkala penilaian itu disebarluaskan di media sosial. Oh, si A ternyata seperti ini, kemarin setelah saya makan ternyata nggak bayarin misalnya itu. Atau si B itu julid, atau si C itu nggak ramah, tetapi tidak diceritakan secara langsung dan itu merupakan sebuah bentuk penilaian. Kadangkala hal ini membuat suasana hati yang dinilai menjadi nggak karu-karuan. Cemas, kalau kemudian banyak orang yang membaca penilaian itu, kalau itu di media sosial, kemudian dia merasa cemas kalau dijauhi teman-teman yang lain, kalau kemudian teman-teman yang lain itu percaya dengan penilaian itu, atau bahkan marah karena dia tidak melakukan apa yang dinilai oleh orang lain tersebut. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita berdamai dengan pikiran kita ketika ada penilaian-penilaian dari orang lain, sedangkan penilaian-penilaian itu tidak ada di dalam diri kita? Apa yang akan kita lakukan? Sahabat Batra, yang pertama, kalau kita berusaha menjelaskan, kita bikin penjelasan panjang lebar, kemudian kita tulis untuk teman-teman kita yang bukan si penilai itu, atau kemudian kita publish di media sosial, atau bahkan kemudian kita menjelaskan kepada orang yang menilai itu, kira-kira ada manfaatnya enggak? Atau bahkan kita hanya buang-buang waktu dengan cara menjelaskan panjang lebar itu. Saya teringat sebuah kata bijaksana. Dia yang membencimu tidak akan mendengarkan apapun keteranganmu. Dan dia yang mencintaimu tidak butuh penjelasan apapun tentangmu. Nah, ini quote yang menarik, kata bijaksana yang menarik. Orang menilai itu bisa karena banyak sebab. Sebabnya banyak. Karena dia kecewa mungkin, karena dia iri, karena ada harapan yang tidak terpenuhi dari diri Anda. Kemudian dia menggunakan
nilai-nilai dirinya atau value-value dirinya untuk menilai orang lain. Jadi sebetulnya orang yang sedang menilai orang lain, dia sedang memperlihatkan dirinya sendiri. Ketika kita menilai orang lain, tentu saja frame yang kita pakai, batasan-batasannya, ukuran-ukurannya adalah ukuran kita. Ukuran kita yang sengaja kita berikan atau kita sandangkan kepada orang lain. Nah, kadangkala ini menjadi penilaian-penilaian yang tidak fair karena kita menggunakan frame kita sendiri. Misalnya demikian. Misalnya saya mempunyai ukuran, nilai, atau frame tentang kesuksesan seseorang. Frame itu, nilai itu adalah rumahnya lebih dari satu, mobilnya harus keluaran terbaru. Itu frame saya ya, nilai saya misalnya. Kemudian ketika saya melihat orang lain yang rumahnya hanya satu, tidak mempunyai mobil, hanya punya motor, dan itu pun motor yang bukan motor terbaru, maka kemudian saya akan menilai orang itu adalah orang yang belum sukses, orang yang tidak sukses. Mengapa? Karena saya punya nilai, saya punya frame. Sukses itu seperti apa? Nah, di dalam kasus-kasus seperti ini, saya memaksakan nilai saya kepada orang lain. Sedangkan orang lain mempunyai nilainya sendiri. Dan masing-masing orang punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi penilaian-penilaian yang seperti itu menjadi penilaian-penilaian yang sangat-sangat subjektif. Karena kita menggunakan kacamata kita untuk menilai orang lain. Misal, ada orang yang kita anggap cerdas. Ada orang yang kita anggap pandai. Oh, orang cerdas itu adalah lulusan S2. Dia sudah bekerja dengan level jabatan minimal manajer. Kemudian ketika kita melihat orang lain yang hanya lulusan SMA, kemudian jabatannya hanya supervisor atau bahkan pelaksana, maka kita menilai orang itu adalah orang yang tidak cerdas, orang yang tidak pandai. Karena apa? Karena frame kita. Kita memaksa menggunakan frame itu kepada orang lain. Nah, ini terjadi di banyak sisi. Orang yang kita katakan atau kita nilai sebagai orang sabar. Karena kita mempunyai frame bahwa sabar itu adalah A, B, C, D. Kita menilai orang itu adalah orang yang tukang marah. Kita menilai orang itu adalah orang yang tergesa-gesa, orang dan segala macam. Karena apa? Karena kita punya nilai-nilai yang kita paksakan untuk disandangkan kepada orang lain. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka apa yang harus kita cemaskan? Apa yang harus kita resahkan? Kita merasa cemas dengan penilaian orang karena kita menganggap bahwa diri kita itu adalah apa yang dinilaikan. Nah, sejenak mari kita melakukan disasosiasi. Disasosiasi itu adalah melihat diri kita dari kejauhan. Jadi kita tarik diri kita dari jauh, kemudian melihat kita yang sedang dinilai, dan ada penilai. Jadi kita berusaha melihat kita sendiri yang sedang dinilai, dan ada si penilai. Kalau kita berhasil untuk melakukan disasosiasi, atau kata lainnya adalah mengambil jarak dengan pikiran kita sendiri, dan kita berusaha melihat bahwa saya adalah orang yang dirundung masalah, kemudian ada masalah, dan ada penyebab dari masalah. Ketika kita berhasil mengambil jarak, maka kita akan paham mana yang bisa diubah. Kembali lagi, kalau kita berusaha untuk menjelaskan kepada orang lain tentang diri kita, penilaian itu tidak benar, kemudian membuat pengumuman setiap hari agar orang memahami dan tidak terpancing dengan penilaian itu. Sekali lagi, apakah itu bermanfaat? Apakah itu membuang-buang waktu atau tidak? Tentu ya. Kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah orang lain. Apalagi tadi, kalau kita bercermin dengan kata-kata bijak, dia yang membencimu
tidak akan berubah oleh 1000 penjelasan yang kamu berikan. Dia yang mencintaimu tidak butuh penjelasan apapun darimu. Nah, kalau kita memahami ini, kemudian kita berusaha mati-matian untuk mengubah orang lain agar menilai kita baik. Berusaha mati-matian membuat sebuah citra agar kita dianggap baik, agar kita dinilai baik, agar kita dinilai positif dan segala macam. Kita akan capek karena kita membuat hal-hal yang membuang waktu untuk mengubah orang lain, sedangkan orang lain tidak bisa kita ubah. Langkah yang paling efektif, efisien adalah mengubah diri kita sendiri. Jadi ketika kita berhasil untuk disasosiasi, berhasil untuk membuat jarak dengan pikiran kita sendiri, maka kita tahu yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Lalu apa yang kita ubah dengan diri kita sendiri? Yang kita ubah adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan efek-efek positif, untuk memberikan efek-efek bermanfaat secara konsisten. Misalnya Anda dinilai oleh orang lain sebagai orang yang cepat marah, atau Anda dinilai orang lain adalah orang yang merugikan, atau Anda dinilai orang lain sebagai toksik. Anda adalah teman beracun, gitu misalnya. Anda toksik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri menghasilkan tindakan-tindakan, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, menghasilkan karya-karya yang positif secara konsisten. Nah, kalau ini yang kita lakukan, kita mengubah diri kita sendiri secara positif. Kita mengubah diri kita sendiri secara produktif. Kita mengubah diri kita sendiri sehingga kita bermanfaat. Jadi kita tidak membuang-buang waktu hanya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak perlu kita jelaskan. Opini hanya bisa dipatahkan dengan fakta. Sekali lagi, opini hanya bisa dipatahkan dengan fakta. Setelah kita membuktikan bahwa kita bermanfaat, kita selalu berkarya, kita selalu membawa hal-hal yang positif, Anda tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Karena itulah diri Anda. Itulah hal-hal yang bisa Anda ubah, hal-hal yang bisa kita ubah dengan diri kita. Jadi sahabat Bahtera, jangan buang-buang waktu hanya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak jelas. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menjelaskan tentang diri Anda yang Anda ingin mengcounter tentang penilaian-penilaian orang lain terhadap diri Anda. Anda hanya akan menghabiskan waktu. Cobalah disasosiasi, cobalah mengambil jarak dengan pikiran Anda dan melihat diri Anda yang sedang dinilai. Ada penilaian, kemudian ada yang menilai. Setelah kita melihat itu, maka kemudian kita tahu apa yang bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Lakukan karya-karya yang terbaik, berikan hal-hal yang bermanfaat, getarkan vibrasi-vibrasi yang positif akan diri Anda, tunjukkan bahwa Anda punya booster energi yang bagus, booster energi yang meningkat, sehingga setiap orang yang dekat dengan Anda itu akan tertular sesuatu yang positif dari diri Anda. Dengan demikian, Anda tidak menyia-nyiakan waktu dan Anda akan menghasilkan karya-karya terbaik sepanjang jalan, sepanjang tindakan, walaupun orang lain menilai Anda dengan kacamatanya sendiri, dengan frame-nya sendiri, dengan nilai-nilainya sendiri, yang kadangkala penilaian-penilaian itu adalah hasil dari kekecewaannya sendiri. Jadi sahabat Bahtera, berdamai dengan pikiran. Kita mengambil jarak dengan pikiran kita, melihat segala sesuatunya dengan jernih, dan tahu apa yang akan kita ubah secara maksimal. Selamat membuat diri Anda menjadi positif, membuat diri Anda menjadi bermanfaat, dan berdaya guna untuk semua orang yang dekat dengan Anda. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB. Di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia.